Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nurul Putriana, NIM 2020-11555 dari kelas Manajemen 2C. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Total pertanyaan ada 9. Langsung saja, yang pertama, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Nah, berdasarkan temuan di lapangan, faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan yang pertama adalah kebiasaan. Jadi, orang-orang sering sekali menulis ejaan ataupun mengucap suatu ejaan itu dengan salah karena sudah kebiasaan dari kecil. Dan mereka juga sering belajar dengan otodidak atau tanpa referensi, tanpa buku, hanya mereka mendengarkan kata-kata sehari-hari saja. Yang kedua adalah keterbatasan pembelajaran. Jadi mereka mungkin dari memasuki sekolah mereka hanya sekedar mengetahui dan memahami bahasa, bukan sampai yang secara terperinci menulis begitu. Yang ketiga adalah pengaruh bahasa sehari-hari. Seperti kalau misalkan dari lingkungan aku, kebanyakan menggunakan bahasa Jawa, jadi mereka ada kata-kata yang melenceng gitu, mirip seperti bahasa Jawa, bahasa Indonesia, akan tetapi ada juga bahasa Jawa yang mirip. Jadi mereka menggunakan yang kalau berbicara bahasa Indonesia itu terbawa gitu. Yang keempat adalah sebagai promosi. Nah, biasanya ejaan itu memang penulisannya sengaja dibuat berbeda agar terutama pada produk makanan itu biasanya mereka membuat ejaan yang salah, memang sengaja disalahkan agar menarik konsumen. Nah, contohnya itu adalah silahkan, seharusnya itu silakan. Apotik yang benar adalah apotek. Aktif seharusnya aktif, memakai F. Antri seharusnya antre. Sedap yang hanya 2 seharusnya ada 1. Hal yang kedua, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Yang pertama, membedakan adalah isi kutipan. Pada kutipan, ini ada contohnya, pada kutipan langsung, isinya keseluruhan adalah tidak mengubah kata, tidak mengubah kalimat yang ada dalam buku ataupun jurnal, seperti itu. Jadi mereka masih asli, cuman kita menambahkan ini. Penulisan nama penulis, tahun dan nomor halaman. Ini bisa kalian lihat. Kalau kutipan tidak langsung, ini isinya lebih ke inti. Jadi dari buku tadi yang kita kutip itu intinya apa? Nah, gitu. Perbedaan yang ketiga tadi ini. Kalau pada kutipan langsung kita mencantumkan nama penulis, tahun terbit dan juga halaman. Namun kalau kutipan tidak langsung, kita hanya mencantumkan nama dan juga tahun. Pertanyaan nomor 3, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai contohnya. Pada bibliografi adalah sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang sedang digarap. Kalau biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Dalam biografi dijelaskan secara lengkap data dari tokoh yang ditulis, mulai dari lahir hingga meninggal, serta disebutkan karya dan jasa tokoh semasa hidupnya. Nah, ini contohnya, contoh bibliografi, seperti daftar pustaka. Bisa dilihat. Kalau biografi, ini. Nah, oke, lanjut nomor 4. Apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu? Jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Pada kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering juga kita sebut sebagai durasi. Sedangkan penggunaan kata pukul adalah untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Nah, contohnya, pada penggunaan kata pukul yang tepat dan sesuai maknanya itu seperti jam belajar di sekolah akan dimulai pukul 7.
Nah, jadi ini menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Lalu untuk penggunaan kata jam yang tepat untuk sehari misalnya, setiap hari Minggu saya berolahraga selama 1 jam dengan bersepeda di taman. Nah, selama 1 jam ini menunjukkan durasi waktu atau jangka waktu. Nomor 5, bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan pengguna bahasa. Nah, bahasa itu sebuah sistem. Artinya, bahasa adalah sejumlah unsur yang beraturan. Unsur-unsur bahasa itu diatur. Bahasa terbentuk oleh suatu aturan atau kaidah atau pola yang teratur dan berulang, baik dalam tata bunyi, tata bentuk, kata maupun tata kalimat. Apabila aturan atau kaidah ini dilanggar, maka komunikasi dapat terhambat. Kedua adalah bahasa itu bunyi, artinya bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia saja yang dapat digolongkan bahasa. Namun, tidak semua bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia dapat disebut bahasa. Batuk, bersin, misalnya bukanlah bahasa. Hanya bunyi berupa ujaranlah yang disebut bahasa. Huruf-huruf adalah turunan bunyi. Lalu bahasa itu bermakna, artinya bahasa adalah sistem lambang yang berwujud bunyi atau bunyi ujar. Lambang itu mengacu pada suatu pengertian, konsep, ide, atau gagasan, maka dapat disimpulkan bahwa bahasa memiliki makna. Misalnya kita melihat menara. Dengan melihat menara itu kita bisa menyimpulkan bahasa, oh itu tinggi, itu rendah, pendek, seperti itu. Lalu apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan pengguna bahasa? Nah, antara sistem bunyi bermakna ini dengan pengguna bahasa kaitannya adalah bagi kita sebagai pengguna bahasa, manusia itu sebagai media ekspresi. Terkadang bahasa tidak bisa diungkapkan secara detail, namun kita bisa menggunakan seperti bahasa itu bermakna seperti kita menggunakan lambang. Nah, itu bisa untuk berkomunikasi. Lalu yang keenam, mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Kesalahan penulisan tanda koma biasanya terjadi karena kurangnya pengetahuan tanda baca, perbedaan pemahaman, dan kurangnya ketelitian. Kesalahan tanda baca biasanya terjadi pada kondisi berikut ini. Yang pertama adalah pemisah unsur rincian dalam kalimat pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung. Sebelumnya tetap diberi tanda koma. Nah, ini contoh yang salah. Aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Yang benar adalah seperti ini. Aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Jadi perbedaannya adalah pada tanda koma sebelum dan. Yang benar adalah sebelum dan harus diberi tanda koma. Kedua adalah pemisah antara anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Hal ini tidak berlaku bila induk kalimat yang mendahului anak kalimat. Contoh yang salah adalah adik tidak mau sekolah lagi karena diejek oleh teman-temannya. Yang benar, karena diejek oleh teman-temannya, adik tidak mau sekolah lagi. Yang ketiga, penggunaan mengikuti kata hubung. Tanda koma terletak sebelum kata hubung yang terletak di tengah kalimat dan setelah kata hubung yang terletak di akhir kalimat. Contohnya yang salah, dia sangat pandai bergaul di luar tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Salah ya. Yang benar seharusnya dia sangat pandai bergaul di luar tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Yang keempat adalah penulisan tanda koma pada tanda gelar. Nah, ini contoh yang salah. Nailima Karina. Yang benar adalah seharusnya diberi tanda koma lalu S titik PD titik. Ini seharusnya juga diberi tanda koma, lalu S titik E titik. Itu. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contoh yang salah, kita harus berbagi dalam hidup ini. Kata nenek saya, karena manusia adalah makhluk sosial. Kita harus berbagi dalam hidup ini, kata nenek saya, karena manusia adalah makhluk sosial. Mohon maaf, ini ada kesalahan. Contoh yang salah itu biasanya bagian ini. Kita harus berbagi dalam hidup ini, koma, lalu kata nenek saya. Nah, biasanya sehabis saya ini tidak diberi koma. Yang benar adalah diberi koma. Ini kesalahan penulisan saya, mohon maaf. Nah, pertanyaan yang ke-7, apa perbedaan dari makna dari tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Yang pertama, titik 2 itu dipakai
pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Nah, ini contohnya. Mereka memerlukan perabot rumah tangga. Titik 2, perinciannya adalah yaitu apa? Kursi, meja, dan lemari. Lalu titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Contohnya, ayah menyelesaikan pekerjaan ibu menulis makalah, adik membaca cerita pendek, seperti itu. Yang kedua adalah dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Bisa dilihat ya contohnya, ini tanda titik 2-nya. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Seperti ini. Biasanya syarat penerimaan di lembaga ini adalah yang pertama berkewarganegaraan di Indonesia, lalu titik koma. Mohon maaf, ini seharusnya tidak memerlukan titik koma. Mohon maaf untuk salah penulisan. Perbedaan yang ketiga adalah dipakai di antara pertama adalah jilid atau nomor dan halaman, surat dan ayat dalam kitab suci, jumlah dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Ini bisa dilihat. Lalu titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contohnya, ibu membeli buku, pensil, dan tinta. Baju, celana, dan kaos, bisa apel, dan jeruk. Nah, ini bisa dilihat ya bahwa pemerinciannya ini berbeda. Buku, pensil, dan tinta itu termasuk alat tulis. Kalau baju, celana, dan kaos ini termasuk pakaian. Pisang, apel ini adalah buah. Jadi mereka punya pemerincian bagian-bagian yang berbeda. Nomor 8, jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Kesalahan penulisan huruf miring itu terjadi karena kurangnya referensi dan ketelitian. Jadi mereka bagi yang salah menulis huruf miring biasanya tidak mengetahui huruf miring ini seharusnya dipakai untuk apa, seperti itu. Contohnya adalah huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Ini contohnya menegaskan atau mengkhususkan huruf ya. Contoh yang benar, dia tidak diantar tetapi mengantar. Nah, kalau contoh yang salah ini, dia tidak diantar tetapi mengantar. Jadi huruf miringnya pada di dan meng ya. Lalu huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contoh yang benar, nah ini contohnya yang benar ya. Kalau contoh yang salah, peu si cuek, ini adalah bahasa daerah ya. Bahasa daerah atau bahasa asing itu harus ditulis dengan huruf miring. Nomor 9, jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Nah, kesalahan penulisan dalam huruf konsonan dan vokal itu dapat dipengaruhi oleh penggunaan kata baku dan kata tidak baku. Kesalahan penulisan ini juga terjadi karena hilangnya huruf vokal dan konsonan atau adanya pengurangan dan penambahan huruf. Nah, misalnya nih contoh penulisan pada konsonan yang salah ini otomatik, itu salah, seharusnya otomatis. Ini biasanya contoh-contoh ini yang ada di karya tulis ilmiah. Lalu relevan, memakai F seharusnya V, relevan. Memogram, nah seharusnya itu memprogram, seperti itu ya. Contoh penulisan vokal, nah salah ini sering terjadi. Manajemen, salah, seharusnya manajemen. Tulisannya seperti ini. Lalu resiko, itu salah, yang benar adalah risiko. Hakikat, yang benar adalah hakikat. Nah, seperti itu. Ini biasanya contoh-contoh kata-kata yang sering salah pada karya tulis ilmiah. Demikian jawaban saya. Bila ada yang salah ataupun kurang, kalian bisa memberitahu saya di kolom komentar nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.